Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan terkait proyek kami pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Penjualan KVKS, Coffee dan Roastery. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yolanda Ana Priyanta, yang kedua ada Putri Ramadina, yang ketiga ada Tasya Amalia, yang keempat ada saya sendiri Asa Veronica, dan yang kelima ada Farah Salsabila. Selanjutnya terdapat latar belakang. Dalam bisnis, terutama yang melibatkan banyak transaksi seperti kafe, sistem informasi akuntansi sangat krusial untuk mengelola keuangan secara efisien dan akurat. Sistem ini membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, pengendalian biaya, dan meminimalisir kesalahan manusia. Penjualan adalah kegiatan yang sangat penting dan sering terjadi dalam suatu usaha. Mengelola laporan, baik laporan keuangan ataupun kinerja, dengan baik, benar, dan cepat akan berdampak pada pola keputusan-keputusan yang akan diambil dan informasi yang disampaikan kepada pihak eksternal. Maka, teknologi informasi telah merubah cara bisnis beroperasi. Sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi dapat mengotomatiskan banyak tugas, meningkatkan kecepatan dan akurasi, serta memberikan akses ke data yang lebih real-time sehingga teknologi informasi akuntansi dapat memudahkan para pengusaha untuk menjalankan usahanya. Maksud dan tujuan itu ada 3. Yang pertama adalah mengetahui dan menganalisa sistem penjualan pada kafe. Yang kedua adalah kita dapat mengajukan hasil atau solusi pemecahan penjualan untuk minimalisir kelemahan pada sistem penjualan berjalan pada kafe. Yang ketiga adalah merancang sistem informasi penjualan untuk diterapkan dalam proses penjualan pada kafe. Ruang lingkup merupakan permasalahan yang akan dibahas, yaitu sistem penjualan berjalan pada KVKS Coffee and Roastery yang dimulai dari prosedur pemesanan, prosedur transaksi, prosedur pencatatan, dan prosedur pelaporan. Metode penelitian sendiri memiliki 3 teknik metode penelitian. Yang pertama adalah teknik observasi, yang dimana penulis melakukan pengamatan secara langsung proses yang terjadi pada sistem penjualan kafe serta data-data yang berkaitan dengan proses tersebut. Yang kedua adalah teknik wawancara, yang dimana penulis melakukan proses tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berhubungan dengan objek penelitian untuk mengumpulkan data yang lebih akurat. Serta yang ketiga adalah teknik dokumentasi, yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan menelusuri data historis seperti gambar ataupun tulisan. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah kerangka yang melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, serta orang-orang yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan dalam organisasi. Yang kedua ada kafe, yaitu tempat untuk bersantai-santai, berbincang-bincang, di mana pengunjung dapat memesan makanan dan minuman. Istilah kafe berasal dari bahasa Prancis yang secara harfiah yaitu artinya kopi, namun digunakan sebagai nama tempat berkumpul atau sekedar bersantai dan beraktivitas. Selanjutnya ada activity diagram yang merupakan pemodelan yang menggambarkan sebuah sistem kerja dan sebuah objek atau sistem. Activity diagram digambarkan dengan alur yang terstruktur dari awal hingga akhir. Setiap aktivitasnya digambarkan dengan notasi-notasi sesuai fungsinya. Yang pertama ada initial atau start point, yaitu berfungsi sebagai status awal aktivitas sistem. Yang kedua ada activity or action, yang berfungsi sebagai aktivitas yang dilakukan oleh sistem. Yang ketiga ada fork atau percabangan, yang berfungsi sebagai asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Yang keempat ada control flow, yaitu menunjukkan urutan eksekusi. Yang kelima, endpoint yang menyatakan bahwa sebuah objek sudah dibentuk atau sebuah sistem sudah berakhir. Sejarah perusahaan Cafe KS Coffee and Roastery. Cafe ini adalah usaha yang bergerak pada bidang makanan dan minuman yang berpusat pada kopi. Cafe ini didirikan oleh sebuah keluarga yang memiliki perkebunan kopi di daerah Palembang. Karena mereka memiliki perkebunan kopi di daerah Palembang, membuat mereka tidak membeli biji kopi ataupun biji kopi dari supplier manapun, melainkan mereka menggunakan dan mengolah biji kopi atau biji kopi mereka dari perkebunan mereka sendiri. Cafe ini menjual berbagai jenis kopi
dan terdapat beberapa jenis makanan sebagai pendamping kopi. Tidak hanya itu, kafe ini juga menjual biji kopi atau beans kopi yang berasal dari perkebunan mereka. Kafe ini berkembang pada tahun 2022, yang pada awalnya kafe ini hanya berada di toko-toko kecil daerah perumahan dan berkembang pada tahun 2022 dikarenakan mulai banyaknya minat kopi di Indonesia. Kafe ini berpindah ke sebuah toko yang lebih strategis dan lebih luas. Struktur organisasi kafe ini didirikan oleh sebuah keluarga yang dimana pemiliknya adalah seorang ayahnya dan manajernya adalah seorang anaknya, dan juga kafe ini memiliki barista atau juru masak yang akan membuat kopi dan membuat makanan. Terdapat waiters yang melayani pelanggan dan juga mencatat pesanan, dan juga ada kasir yang membuat laporan keuangan dan menerima pembayaran. Sistem berjalan pada kafe KS Coffee and Roastery. Pertama, pelanggan akan datang ke kafe. Nah, di sana pelanggan akan menghampiri waiters dan juga memilih menu, lalu memesan menu yang ia inginkan. Waiters akan mencatat pesanan yang telah pelanggan sebutkan. Lalu, waiters akan memberikan struk pesanan kepada pelanggan. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan pembayaran dengan struk tersebut kepada meja kasir. Setelah pelanggan melakukan pembayaran di meja kasir, waiters memberikan informasi kepada barista atau juru masak terkait pesanan yang ada. Barista atau juru masak akan melakukan atau membuat pesanan tersebut. Setelah pesanan selesai, barista atau juru masak memberikan pesanan tersebut kepada waiters agar waiters memberikannya kepada pelanggan. Nah, pada saat kasir telah selesai menerima pembayaran dari pelanggan tersebut, di penghujung hari, kasir harus membuat laporan harian penjualan dan kas masuk dan kas keluar di hari itu secara manual, yang dimana dilihat melalui dari bukti-bukti transaksi yang ada. Setelah kasir membuat laporan harian, kasir akan memberikannya kepada manajer. Nah, manajer akan menerima laporan tersebut dan juga membuat laporan bulanan terkait penjualan, kinerja, dan juga laporan keuangannya. Setelah membuat laporan tersebut, pada akhir bulan manajer akan memberikan laporan tersebut kepada pemiliknya yang nanti akan dinilai oleh pemiliknya. Kita masuk ke dalam pokok permasalahan. Pokok permasalahan yang akan kita bahas ada 2, yaitu pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara manual dan kurangnya pegawai. Untuk yang pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara manual, kasir tetap harus melakukan pelaporan pencatatan secara manual yang dapat membuat kesalahan saat pencatatan, keterlambatan pelaporan, serta kurang efektivitas dalam bekerja. Selanjutnya ada kurangnya pegawai, dengan pegawai yang sedikit dan terkadang banyaknya bookingan dadakan membuat para pegawai terlambat dalam melayani pelanggan. Pemecah masalah. Harus adanya program khusus untuk penjualan yang dimana dapat digunakan untuk pemesanan dan pengolahan catatan penjualan harian ataupun bulanan dengan cepat, akurat, efektif, dan efisien, sehingga pelaporan lebih mudah dan pimpinan dapat mengambil keputusan lebih cepat. Dilihat dengan kurangnya karyawan dan banyaknya pelanggan, otomatisasi komputer dapat memberikan kemudahan bagi karyawan dalam melayani pelanggan. Masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian dan pengamatan yang dilakukan penulis terhadap sistem informasi akuntansi penjualan pada kafe KS Coffee and Roastery, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem informasi penjualan kafe KS Coffee and Roastery masih melakukan pencatatan dan pelaporan secara manual dengan tulis tangan, sehingga membuat adanya kesalahan dalam pencatatan dan informasi yang kurang akurat serta lambat. Serta saran dari penulis, yaitu seiring dengan berkembangnya kafe KS Coffee and Bakery, maka semakin kompleks juga kebutuhan sistem, sehingga menyebabkan diperlukannya pengembangan sistem yang lebih baik dan mempermudah sistem berjalan penjualan kafe KS Coffee and Roastery. Demikian saran yang diberikan penulis. Penulis sangat berharap sistem baru yang diusulkan dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul pada sistem yang lama.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.